Selamat Pak Septa, kali ini di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pertemuan yang kedua di bab yang kedua di semester yang kedua. Kita lanjutkan di mana di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang penduduk dan warga negara Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang penggolongan penduduk pada tahun 1927 ya di Indonesia. Ada 3 golongan yang ada di Indonesia pada tahun 1927. Yang pertama adalah golongan Eropa. Golongan Eropa ini terdiri dari bangsa Eropa, bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda tetapi orang yang asalnya dari Eropa, dan bangsa Jepang, dan ada juga orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, misalnya Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan. Kemudian yang golongan yang kedua itu adalah golongan timur asing. Nah, golongan timur asing ini ada golongan Cina, Tiongkok atau Tionghoa, serta golongan timur asing bukan Cina seperti Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain. Nah, Indonesia sendiri, orang Bumi Putra sendiri itu ada di golongan yang ketiga, yakni orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, serta orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli. Jadi bisa kalian lihat pada tahun 1927 Indonesia atau Bumi Putra itu berada di stratifikasi sosial yang paling bawah. Ini paling bawah sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang stratifikasi sosial atau piramida penduduk pada tahun 1927, maka yang paling atas sendiri itu ada golongan Eropa. Di tengah-tengah ada golongan timur asing, dan yang paling bawah sendiri itu golongan Bumi Putra atau Indonesia. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah peraturan perundangan tentang warga negara Indonesia yang pernah berlaku. Ada Undang-Undang RI nomor 3 tahun 46 tentang kewarganegaraan Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang nomor 2 tahun 58 tentang penyelesaian dui kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina. Undang-Undang nomor 62 tahun 58 tentang kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurna Undang-Undang nomor 3 tahun 46. Undang-Undang nomor 4 tahun 69 tentang pencabutan UU nomor 2 tahun 58 tentang dui kewarganegaraan yang tidak berlaku lagi. Kemudian ada Undang-Undang nomor 3 tahun 76 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang nomor 62 tahun 58. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 12 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, peraturan perundangan pendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia itu ada yang pertama Undang-Undang Imigrasi yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 92. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 32 tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian. Ada juga peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan izin masuk, visa, dan izin keimigrasian, serta instruksi presiden nomor 26 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, kegiatan penyelenggaraan pemerintah, perencanaan program ataupun pelaksanaan. Jadi pada materi kali ini Pak Septa menjelaskan tentang kedudukan penduduk Indonesia pada tahun 1927 dibagi menjadi 3 golongan, kemudian peraturan perundangan tentang warga yang pernah berlaku di Indonesia, dan peraturan perundangan pendukung pelaksana undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Sampai di sini dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Ada pertanyaan di kolom komentar yang perlu kalian jawab ya, jangan lupa di screenshot nanti jawabannya dan dikirim di Google Classroom kalian masing-masing. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.